warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah bersedia untuk memimpin doa. Selanjutnya, Ibu absensi terlebih dahulu. Tri Anggraini, Muhammad Ilham. Oke, sepertinya hari ini hadir semua ya. Jadi tidak perlu lagi Ibu sebutkan satu persatu. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Iya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cara menentukan perubahan entalpi menggunakan data hukum Hess. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang cara menentukan delta H ataupun menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan data kalorimetri ya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, di mana siswa mampu membedakan kalorimeter dengan kalorimetri. Yang kedua, siswa mampu menentukan perubahan entalpi menggunakan data kalorimetri. Nah, yang pertama itu penentuan delta H kalorimetri. Jadi, untuk menentukan perubahan entalpi ataupun delta H suatu reaksi dapat dilakukan dengan suatu percobaan menggunakan kalorimeter ya. Nah, jadi kalorimeter ini merupakan alatnya, sedangkan kalorimetri ini merupakan prosesnya ya, caranya. Jadi itu perbedaannya. Nah, kalorimeter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur perubahan jumlah kalori reaksi yang diserap ataupun yang dilepas pada suatu reaksi kimia. Nah, jadi ini merupakan gambar kalorimeter ya. Jadi kalorimeter itu ada dua. Yang pertama itu ada kalorimeter Bohm dan yang kedua itu ada kalorimeter sederhana ya. Ini. Jadi kalau yang sederhana ini dia menggunakan gelas styrofoam ya. Jadi kita lanjutkan. Pertama, kalorimeter Bohm. Nah, jadi ini merupakan gambar kalorimeter Bohm. Nah, di sini di dalam ini terdapat satu wadah, di mana di sini yaitu tempat terjadinya pelepasan dan penyerapan energi, ya. Jadi ini merupakan sistemnya. Sedangkan lingkungannya yaitu ada air. Nah, jadi yang biru-biru ini merupakan air dan juga ada wadah. Ya. Jadi untuk menentukan kalorimeter Bohm itu dimana Q reaksi sama dengan Q air atau Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Ya. Dimana Q air ataupun Q larutan rumusnya yaitu M kali C ini adalah C kecil kali delta T. Sedangkan untuk Q kalorimeter rumusnya yaitu C besar kali delta T. Nah, jadi rumus untuk mencari delta H menggunakan kalorimeter Bohm yaitu Q reaksi sama dengan M kali C kali delta T tambah dengan C yaitu C besar kali delta T. Nah, kemudian untuk kalorimeter sederhana. Nah, jadi pada kalorimeter sederhana ini dia menggunakan gelas styrofoam ya. Jadi pada kalorimeter sederhana ini dia tidak menyerap panas ya, sehingga rumusnya Q reaksi sama dengan Q air ataupun Q larutan. Di mana rumus Q air ataupun Q larutan ini adalah sama dengan M kali C kali delta T. Sehingga rumus untuk mencarinya yaitu Q reaksi sama dengan M kali C kecil
kali delta T. Nah, jadi pada kalorimeter bom ini, dia memperhitungkan kalorimeter. Sedangkan pada kalorimeter sederhana, dia kalorimeternya diabaikan. Ya. Nah, jadi Q ini merupakan kalor, M merupakan massa air ataupun massa larutan. Kemudian C kecil, yaitu C yang ini merupakan kalor jenis. Kemudian C besar, yaitu C yang di Q kalorimeter, ini merupakan kapasitas kalor. Ya, kalau C kecil ini merupakan kalor jenis, sedangkan C besar ini merupakan kapasitas kalor. Kemudian delta T ini merupakan perubahan suhu, yaitu T akhir dikurang dengan T awal. Jadi, rumus untuk mencari delta H-nya yaitu Q reaksi per mol. Di mana kalau delta H-nya itu positif, maka dia merupakan reaksi endoterm. Dan kalau delta H-nya negatif, maka dia merupakan reaksi eksoterm. Nah, jadi jika dalam soal tidak diketahui C, yaitu C besar, ataupun tidak diketahui kapasitas kalor, ataupun Q kalorimeternya diabaikan, maka Q reaksinya hanya berasal dari Q air larutan, yaitu menggunakan rumus yang ini, M kali C kali delta T. Ini kalau Q kalorimeternya diabaikan, ya. Ini menggunakan rumus Q reaksi sama dengan M kali C kali delta T. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, kalor yang dibebaskan pada pembakaran 1 gram gas C2H2 dapat menaikkan 1 liter air dari 25 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Jika kalor jenis air diketahui sama dengan 4,2 Joule gram derajat Celcius, entalpi pembakaran gas C2H2 dinyatakan dalam kilojoule per mol adalah, yaitu diketahui AR dari H1 sedangkan C AR dari C 12. Oke, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus Q reaksi sama dengan M kali C kali delta T, karena di sini tidak diketahui kapasitas kalornya, ya, tidak diketahui C besarnya. Maka untuk mencari delta H-nya, Q reaksi perkan dengan mol. Nah, jadi dalam soal ini Q kalorimeternya diabaikan, ya, karena tidak diketahui C besarnya. Jadi Q kalorimeternya diabaikan. Kemudian kita cari dulu mol dari C2H2, ya, dimana rumus untuk mencari mol yaitu gram per mr, dimana massa dari C2H2 diketahui di soal yaitu 1, ya, dan mr dari C2H2 kita cari dulu, dimana diketahui mr dari C yaitu 12, maka 12 dikali 2 karena C nya ada 2, maka 12 kali 2 24, kemudian H hanya ada 2, berarti 1 dikali 2 karena hanya ada 2, maka 1 dikali 2 2, jadi hanya 2, maka 24 ditambah 2 hasilnya yaitu 26. Jadi mr untuk C2H2 yaitu 26. Oke. Kemudian kita cari delta T nya, dimana di soal suhu dari 25 derajat Celcius berubah menjadi 37 derajat Celcius. Berarti yang menjadi T akhirnya yaitu 37 derajat Celcius. Dan yang menjadi T awalnya yaitu 25 derajat Celcius. Maka rumus untuk
mencari delta T, yaitu T akhir dikurang T awal. Maka 37 derajat Celcius dikurang 25 derajat Celcius, maka hasilnya 12 derajat Celcius. Kemudian kita cari massa airnya, yaitu diketahui di soal massa airnya itu, volume airnya itu 1 liter ya, maka kita ubah menjadi mililiter, yaitu menjadi 1000 mililiter kali 1 gram per mililiter. Ini merupakan rho dari air ya, maka 1000 dikali 1 hasilnya 1000 gram, dimana ml-nya ini kita coret, maka hasilnya 1000 gram. Nah, langsung saja kita cari Q reaksinya, yaitu menggunakan rumus yang tadi, M kali C kali delta T. Langsung saja kita masukkan nilainya. M air yaitu 1000 gram, kemudian kali C. C ini adalah yang diketahui di soal, yaitu kalorigenis ya, itu senilai 4,2 Joule gram derajat Celcius. Kemudian dikali delta T. Delta T-nya yaitu yang ini, 12 derajat Celcius. Maka langsung saja kita cari. Jadi ini yang sama kita coret saja, gram. Kita coret. Kemudian derajat Celciusnya juga, ini sama ya. Maka hasilnya 1000 kali 4,2 kali 12 hasilnya 5400 Joule ya. Maka dari 5400 Joule ini kan masih dalam satuan Joule, kita ubah menjadi kilojoule, maka maka kita bagi 1000 ya, maka hasilnya 50,4 kilojoule. Nah, jadi entalpi pembakaran gas C2H2 adalah 50,4 kilojoule. Nah, sedangkan yang ditanya di soal yaitu ini untuk 1 mol ya. Sedangkan yang ditanya di soal yaitu untuk 1 gram ya, 1 gram gas C2H2, di mana sudah kita cari molnya, itu untuk 1 gram gas C2H2 itu 1/26 mol. Maka kita cari delta H-nya menggunakan rumus yang tadi, yaitu Q reaksi per mol, di mana langsung saja kita masukkan nilai Q reaksinya, yaitu yang ini 50,4 per molnya, yaitu mol dari C2H2, yaitu 1/26 mol. Maka hasilnya langsung saja kita kalikan 50 kali 26 ya, 50,4 dikali 26, maka hasilnya 1310,4 kJ per mol. Nah, maka delta H yaitu perubahan entalpi untuk C2H2 adalah negatif 1310,4 kJ per mol. Nah, karena ini negatif, maka ini merupakan reaksi eksoterm ya. Kenapa reaksi eksoterm? Karena ia merupakan suhunya naik. Kita tandai di negatif. Berarti kalau negatif dia reaksi eksoterm. Berarti kalau reaksi eksoterm dia suhunya naik, yaitu dimana suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Nah, bagaimana, bisa dipahami? Oke, merasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan dipelajari untuk materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu mencari delta H, yaitu mencari nilai perubahan entalpi dengan menggunakan data energi ikatan ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.